Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sampai ke perang Bani Sulaim ya. Jadi dua suku yang sekarang adalah musuh Islam yang memerangi Islam itu adalah suku Bani Sulaim dan suku Bani Gotofan. Sekarang bersiap untuk memerangi kaum muslimin. Padahal nanti Bani Sulaim itu masuk Islam dan ikut menaklukkan kota Mekkah ya. Begitu pula dengan Bani Gotofan, nantinya masuk Islam dan menjadi bagian dari kaum muslimin ya, di antaranya setelah Fathu Mekkah. Nah, jadi emang ini menarik teman-teman ya, Bani Sulaim terkenal dengan tentara berkudanya ya. Mereka kuat. Nah, tapi sekarang kondisinya masih jauh dari Fathu Mekkah, itu Bani Sulaim dan Bani Gotofan memerangi kaum muslimin. Rasulullah tidak pernah suka untuk berdiam diri ketika ada musuh yang ingin memerangi kaum muslimin. Maka Rasulullah mengangkat senjata dan menjemput musuh di tempat tinggalnya. Maka Rasulullah memimpin 200 pasukan kuda menyerang Bani Sulaim hingga mereka terkejut, kaget. Lah, kita kan mau nyerang, kenapa kita diserang? Akhirnya mereka ramai-ramai kabur, meninggalkan kampung tempat tinggal mereka. Maka Rasulullah pun menjarah ya tempat tinggal mereka. Didapatkanlah harta rampasan perang 500 ekor unta, budak-budak, dan menguasai lembah-lembah ya. Nanti kaum muslimin pulang dan mengumumkan kemenangannya. Jadi ini hukuman buat yang ingin memerangi kaum muslimin ya. Selalu Rasulullah itu berusaha kalau bisa untuk menjemput musuh di kampung halamannya sebelum mereka selesai bersiap-siap. Nah, teman-teman, ini ada yang perlu dicatat bahwa Rasulullah itu sangat up to date dalam berbagai macam hal ya, tidak jarang dikejutkan pada satu hal karena mata-matanya selalu disebar di mana-mana ya. Makanya kenapa teman-teman kita ya harus canggih ya dalam informasi ya, selalu supaya tindak tanduk kita selalu tepat, akurat, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu up to date ya. Gitu. Dan ini juga sekaligus bantahan bahwa Rasulullah punya ilmu batin yang bisa mengetahui hal goib di sini dan di sana. Enggak kayak gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengetahui hal goib apa yang Allah beritahukan, sehingga Rasulullah ada ikhtiar nyata, berupa ikhtiar nyatanya itu mengirim berbagai mata-mata supaya mereka menjadi apa namanya, menggali informasi yang luas dan nantinya melaporkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya teman-teman ada peristiwa upaya pembunuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari Umair bin Wahab al-Jumahi. Ya, ternyata Umair bin Wahab al-Jumahi kebenciannya sangat tinggi terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kini berupaya untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia sampai di Hijr Ismail berbicara dengan Sofwan bin Umayyah. Dia ingin membunuh Rasulullah, tetapi khawatir bahwa nanti ketika dia membunuh Rasulullah, maka dia terbunuh dan akhirnya keluarganya terbengkalai ya. Dia punya banyak keluarga yang harus dinafkahi. Maka Sofwan bin Umayyah, pedagang kaya ini, setuju ya, kamu mengorbankan dirimu untuk membunuh Rasulullah gitu kan, maka nanti keluarga Umair bin Wahab al-Jumahi akan diberikan harta yang banyak ya, akan diberikan penghargaan, akan ditanggung nafkahnya oleh Sofwan bin Umayyah ya. Jadi udah siap nih Sofwan bin Umayyah untuk menanggung kaum muslim. Bentar, ini Umar bin Wahab al-Jumahi ini yang kemarin ya kalau nggak salah ya. Bukan di sini, di mana? Bukan. Ada itu Umar bin Wahab al-Jumahi itu setahu saya nanti jadi mata-mata ya kemarin ya. Berarti sekarang dia ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setibanya di Masjid Nabawi, Umar bin Wahab al-Jumahi ternyata diikat lehernya dan dibawa kepada Rasulullah SAW. Umar bin Wahab sebenarnya sudah siap dengan pedangnya, sudah dilumuri racun yang sangat mematikan, sehingga andai tertebas pada Rasulullah SAW, walaupun Rasulullah hanya luka, niscaya Rasulullah akan meninggal ya kalau sampai itu terjadi. Nah, ketika dibawa ke dalam Masjid Nabawi ya, bertemu dengan Rasulullah SAW, maka Umar bin Wahab al-Jumahi terkejut bukan main. Rasulullah tahu persis rencana dia dari awal sampai sekarang. Padahal Umar bin Wahab al-Jumahi
tidak memberitahukannya pada satu orang pun selain Safwan bin Umayyah. Ya, Rasulullah menceritakan peristiwanya berbicara dengan Umar bin Wahab al-Jumahi dengan Safwan bin Umayyah. Rasulullah menceritakan pedang yang sudah ia siapkan di sarungnya, siap untuk ditusukkan pada Rasulullah, dilumuri dengan racun-racun yang sangat berbahaya. Terus Rasulullah menceritakan perjalanan Umar bin Wahab al-Jumahi ini, ya maka Umar bin Wahab al-Jumahi ini khawatir ya, bukan khawatir, terkaget-kaget ya, luar biasa kaget dan akhirnya Umar bin Wahab al-Jumahi pun masuk Islam ya. Sofwan bin Umayyah sesumbar bahwa setelah perang Badar akan ada berita yang sangat mengembirakan terjadi ya. Sesumbar ke sana, sesumbar ke sini di kota Mekah ya. Jadi Sofwan di kota Mekah sudah kepedean bahwa Rasulullah akan terbunuh ya. Maka terus Sofwan menunggu kabar dan malah kabar itu tidak datang-datang ya. Akhirnya Sofwan bertanya ke sana kemari, ke musafir, ke pedagang terutama. Akhirnya Sofwan semakin kaget bahwa Umar bin Wahab al-Jumahi ternyata malah masuk Islam ya. Dan lebih kaget lagi nanti Umar pulang malah berdakwah di kota Mekah dan orang-orang tidak bisa banyak melarang karena Umar bin Wahab al-Jumahi adalah orang yang terhormat juga di kota Mekah ya. Jadi ini merupakan satu pukulan ya. Mana kabar gembira ya dijanjikan oleh Sofwan bin Umayyah, yang ada malah Umar bin Wahab bukannya membunuh Rasulullah malah masuk Islam. Nah ini ya. Ini benar ya teman-teman. Ini adalah mata-mata yang dulu bilang bahwa kaum muslimin itu terdiam siap untuk membunuh ya, disiplin ya, sehingga benar-benar menakutkan sebelum perang Badar ya, Umar bin Wahab al-Jumahi ya. Mata-mata yang waktu itu sempat kita bahas di materi 11 ya. Saya agak lupa kalau ini adalah dia ya. Dan ternyata benar pada saat saya cek ini orang yang sama dengan mata-mata ya dulu. Nah, baik teman-teman, kita lanjut. Nah, kemudian dari orang-orang Yahudi, teman-teman, nanti akan muncul istilahnya perang Bani Koinuko ya. Jadi orang Yahudi di kota Madinah itu kan ada 3, teman-teman ya. Pertama ada Yahudi Bani Nadir ya. Coba kita Bani Koinuko, Yahudi, Bani Yahudi itu ada 3 golongan ya. Yang pertama Bani Koinuko, yang sekarang akan diperangi. Kemudian yang kedua Bani Nadir, nanti juga akan diperangi. Yang ketiga adalah Bani Quraizah. Dan Bani Koinuko nanti diusir, Bani Nadir nanti diusir. Yang terakhir ini bukan hanya diusir tetapi dihukum mati ya untuk Bani Quraizah. Jadi ini Masya Allah ya, ada 3 golongan Yahudi yang nanti akan diusir dari kota Madinah. Dan ini golongan yang besar teman-teman ya, kekuatan besar di kota Madinah ternyata guncang satu persatu di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, orang-orang Yahudi Bani Koinuko dia sudah belajar tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman. Namun ternyata ketika Nabi akhir zaman itu muncul, Yahudi sangat kaget luar biasa, dia bukan dari keturunan Bani Israel. Makanya kenapa orang-orang Yahudi tidak mau menerima Islam karena apa namanya, karena fanatik kesukuan ya, bahwa mereka menganggap Bani Israel itu adalah suku yang unggul, ras yang Allah cintai ya, ras yang Allah muliakan. Dan orang-orang Arab adalah ras yang Allah hinakan ya. Jadi memang fanatik kesukuan, fanatik kebangsaan, fanatik keturunan ya. Ini juga makanya teman-teman ya, hati-hati dengan kita fanatik kebangsaan ya. Jangan sampai itu nanti membuat kita sombong ya, merendahkan orang lain dan mencerai-beraikan ikatan sesama kaum muslimin kita ya. Kita jadi tidak terpaku pada kebenaran, melainkan terpaku hanya sekedar pada ikatan kesukuan maupun kebangsaan. Inilah orang-orang Yahudi yang menganggap leluhurnya adalah para nabi ya, sehingga mereka anak keturunan yang harus dimuliakan. Ternyata nabi akhir zaman munculnya malah dari orang-orang Arab ya. Ini teman-teman ada panjang, saya jelaskan di PDF ya dengan lebih rinci. Namun kalau saya jelaskan semuanya nampaknya tidak akan cukup ya.
Oke, kita lanjut. Orang-orang Yahudi ketika berjual beli itu mereka menganggap hanya harus jujur kepada orang yang bisa baca tulis. Ini hanyalah akal-akalan mereka untuk membenarkan tindak tanduk mereka yang licik ya. Jadi mereka mengubah-ubah ayat-ayat Allah dalam Taurat ya, mengubah prinsip-prinsip kebenaran agama bahwa mereka hanya harus jujur, adil kepada orang-orang yang bisa baca tulis. Itu hanya sekedar cari-cari alasan bahwa mereka bisa menipu mayoritas orang-orang Arab yang memang tidak bisa baca tulis. Sehingga nanti kalau dalam perdagangan jual beli, wah banyak alasan, banyak kezoliman dari orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Arab tidak bisa banyak berkilah ya, tidak bisa banyak bertindak. Kenapa? Karena orang-orang Arab tadi tidak pandai berdagang, tidak bisa baca tulis ya, tidak punya harta yang banyak ya. Jadi orang-orang Yahudi ini Masya Allah ya, dari dulu sampai sekarang ahli di bidang perdagangan, ahli dalam bidang persenjataan ya, ahli dalam bidang riba ya, pinjam meminjam uang dengan keadaan zalim dari dulu sampai sekarang kondisinya sama. Oke, apalagi nih? Nah, kemudian teman-teman mulai muncul fitnah pertama dari orang-orang Yahudi, bukan fitnah pertama ya. Kalau fitnah itu dari awal kedatangan Rasulullah terus bermunculan dari orang-orang Yahudi. Ini mulai muncul bukan fitnah apa, alasan yang kuat kenapa Rasulullah bisa memerangi orang-orang Yahudi ya. Kenapa? Karena ini ada kisah bahwa orang-orang Yahudi ketika di pasarnya itu nanti melecehkan kehormatan muslimah. Jadi muslimah datang ya untuk berdagang ya ke pasar Yahudi. Muslimah tadi pakai cadar ya dan orang-orang Yahudi mempoyoki mereka, "Oh, pakai cadar apaan?" gitu kan. Sekarang juga sama ya muslimah banyak yang diledek ya karena menggunakan cadar padahal harusnya dihormati ya sebagai sunnah ya dalam pakaian muslimah. Nah, ini dihinakan, ditertawakan. Akhirnya ada orang Yahudi, seorang Yahudi yang menjadi tukang emas di sebelah pedagang muslimah tadi, itu ketika muslimah tadi jongkok ya, bajunya diikat ya diikat ke ini, ke apa namanya ya, ke tiang ya. Sehingga nanti ketika muslimah tadi berdiri, itu niscaya pakaiannya akan tanggal ya, akan lepas, akan terlihat aurat muslimah tersebut. Jadi ini teman-teman ya, kejahilan ya, bukan ketiang, maaf. Jadi ketika jongkok, rok bagian bawahnya bukan rok, gamis ya. Teman-teman bayangin muslimah lagi jongkok ya, maka gamis bagian bawah muslimah diikatkan ke pakaian atas muslimahnya ya. Jadi gimana? Teman-teman, bentar saya gambarkan di Paint. Nah, jadi muslimah tadi, bentar, nah ini udah ada. Nah ini anggap muslimah ya, muslimah. Oke, ya gambar saya tidak bagus teman-teman, mohon maaf. Nah, teman-teman, jadi ketika muslimah tadi jongkok, ya muslimah tadi jongkok, pakaian bagian bawah sini diikatkan dengan pakaian bagian atasnya. Saya tidak tahu persisnya seperti apa, tetapi ininya pakaian bawah diikat pakaian atas, sehingga ketika muslimah itu berdiri, maka separuh badan bawah muslimah ini terlihat dan kita tahu ini adalah aurat yang sangat besar ya, aurat yang sangat besar yang sangat aib, yang malu ya kalau sampai itu terjadi ya. Kebayang teman-teman ya, jadi aurat bawah muslimah ini pakaian ketika muslimah jongkok dalam berdagang ya, pakaian bawah ujung bawah sini diikat ke pakaian atas ini ya, sehingga nanti ketika muslimah berdiri ya, pakaiannya semua terangkat dan aurat besar muslimah di sini terlihat teman-teman ya. Dan ini kan penghinaan yang dahsyat dari orang-orang Yahudi ya. Ini bukan 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 peristiwa remeh teman-teman ya untuk apa namanya memaki-maki kaum muslimin ya. Ini peristiwa yang sangat besar, bukan sekedar ledekan lagi tetapi sudah
menghinakan kehormatan muslimah. Nah, ketika muslimah tadi berdiri dan kaget, menjerit ya, dan orang-orang Yahudi di sekitarnya menertawainya, memaki-makinya ya, mencemoohnya, karena muslimah tadi pakai cadar ya, pakai cadar, tapi kok aurat besarnya malah terbuka sekarang tertampak ke eh, ini ya, ke orang-orang Yahudi yang sedang ada di pasar mereka. Nah, ada kaum muslimin yang melihat, seorang muslim tadi melihat ya, peristiwa muslimah tadi dikeroyoki, dan dia marah, agamanya dihinakan, maka dia lari menuju Yahudi yang tukang emas tadi yang mengikatkan pakaian muslimah tadi sampai muslimah tadi terbuka auratnya seperti ini, ya. Pakaian bawahnya diikat ke atas, maka muslim tadi lari menuju orang Yahudi tadi, akhirnya berkelahi sampai orang Yahudi tadi terbunuh ya, karena muslim tadi marah ya. Orang Yahudi tadi terbunuh, maka orang-orang di pasar Yahudi balik marah ya, dan akhirnya muslim ini pun dikeroyok dan akhirnya juga dibunuh pula. Inilah yang menyebabkan peperangan dimulai antara Rasulullah kaum muslimin dengan Yahudi Bani Qainuqa ya. Maka akhirnya Rasulullah pun marah mengetahui kalau ada muslimah yang dihinakan ya, dengan kehinaan yang sangat berat ya. Itu penghinaan bukan hanya terhadap agama, tetapi juga terhadap kaum perempuan ya, kaum muslimah ya, yang seharusnya dihormati ya. Ini sudah mendeklarasikan perang teman-teman ya. Jadi makanya sangat wajar kaum muslimin tadi marah juga dan membunuh orang-orang Yahudi tadi yang memang mendeklarasikan perang. Teman-teman, kita jangan bilang bahwa wah ini kaum muslimin apa lebay gitu kan, masa aurat dibuka doang dibalas dengan nyawa. Ini bukan masalah sepele, ini masalah penistaan. Masalahnya sudah dipermalukan seorang muslimah kehormatannya ya. Dan ini adalah deklarasi perang sebenarnya teman-teman ya. Kita hari ini mengagung-agungkan, banyak orang yang di luar sana mengagung-agungkan freedom of speech ya. Kemerdekaan dalam berorasi ya, sehingga mereka bebas berpendapat, bebas bertindak, bebas mencaci maki. Pada dalam Islam tidak seperti itu ya. Dalam Islam kata-kata, ungkapan yang menunjukkan kebencian, menunjukkan permusuhan, peperangan, itu bisa sampai dihukum mati ya. Karena bagaimana Madinah itu dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau mereka berani untuk mencaci maki agama Islam, mereka itu sebenarnya sudah siap untuk berperang. Akhirnya Rasulullah pun pergi untuk mengepung benteng-benteng orang-orang Yahudi selama 15 hari ya, dikepung, dan akhirnya Bani Qainuqa pun sadar mereka tidak cukup kuat untuk melawan kaum muslimin, dan memang Allah pun mengirimkan rasa takut yang sangat ke dalam orang-orang Yahudi. Orang-orang munafik ya, ketika tahu Bani Qainuqa itu dikepung dan kalah, Bani Qainuqa siap untuk dihukum. Awalnya Rasulullah siap untuk menghukum mati para laki-laki, para prajurit Bani Qainuqa, siap diadili, dihukum mati. Tetapi muncul ini pemimpin Khazraj ya, Abdullah bin Ubay, yang pimpinan orang-orang munafik yang sudah kita banyak sebut-sebut ya, yang berpura-pura masuk Islam. Abdullah bin Ubay ini merengek minta supaya Bani Qainuqa itu tidak dihukum mati ya, diampuni ya. Sampai-sampai Abdullah bin Ubay saking kurang ajarnya itu memasukkan tangannya ke kerah baju besi Rasulullah, hingga Rasulullah luar biasa marah ya. Tapi akhirnya setelah Rasulullah dibujuk habis-habisan sama Abdullah bin Ubay, dan supaya meredam tidak ada permusuhan ya di antara suku Khazraj, karena bagaimanapun teman-teman ya, perasaan jahiliyah bahwa Abdullah bin Ubay adalah selama ini pemimpin suku Khazraj, ini khawatir Rasulullah juga berat dan dalam berdakwah ya. Maka Rasulullah pun meminta Abdullah bin Ubay untuk menjamin dan menyerahkan perjalanan Bani Qainuqa, mau tidak mau harus terusir, dan mereka harus pergi dari Jazirah Arab, harus dikirim ke Syam ya. Dan akhirnya nanti perkampungan Bani Qainuqa pun semuanya diusir pergi ke Syam, dan barang-barang yang
tidak boleh dibawa menjadi harta rampasan perang dan dibagi sesuai syariat Islam. Jadi awalnya ini Bani Qainuqa sebenarnya siap dihukum mati ya atas peperangan mereka terhadap kaum muslimin ya. Atas mereka dikepung, mereka kalah, mereka menyerah. Awalnya mau dihukum mati, ternyata atas rengekan Abdullah bin Ubay tidak jadi dihukum mati tetapi diusir pergi. Nah, teman-teman, ini kemudian ada perang Sawik ya. Sawik itu sendiri sebenarnya adalah bekal makanan ya yang dibawa banyak oleh pasukan Abu Sufyan. Namun ternyata nanti Abu Sufyan ketika lari dari kejaran Rasulullah meninggalkan banyak karung-karung sawik tersebut ya, adonan gandum tersebut. Makanya dikenal sebagai perang Sawik. Abu Sufyan ya setelah perang Badar bersama 200 tentara kuda pergi ke Madinah dan membuat kegaduhan di kota Madinah ya. Ia kemudian membakar pohon-pohon kurma di pinggiran kota Madinah ya, membuat kerusuhan, bahkan membunuh seorang Ansor dan seorang yang lainnya ya di ladangnya ya. Akhirnya Rasulullah mengetahuinya dan mengejar Abu Sufyan ya. Namun ternyata tidak terkejar karena Abu Sufyan lari ya dan meninggalkan barang-barang angkutannya yaitu adonan-adonan sawik sebagai bekal peperangan. Makanya ini sekarang dikenal sebagai perang sawik. Kita lanjut. Kemudian juga ada perang Zi Amr. Nah, ini peperangan lagi-lagi ya Rasulullah SAW mendapatkan laporan bahwa musuh Islam orang-orang Arab Baduy, Bani Tha'labah dan Bani Muharib itu akan menyerang kota Madinah. Maka Rasulullah mengirimkan 450 pasukan ya dan akhirnya berkumpul di mata air di Amr. Dan ketika Rasulullah berkumpul dan musuh mengetahui mereka akan diserang, maka musuh pun tidak jadi menyerang kota Madinah, bahkan lari tunggang langgang ya meninggalkan perkampungan mereka, dan Rasulullah pun tinggal di perkampungan musuh ya, menjarahnya dan mempropagandakan kemenangan Rasulullah SAW. Jadi gitu teman-teman, Rasulullah itu selalu kalau setelah di kota Madinah mesti banyak peperangan ya, perang lagi, perang lagi, perang lagi. Gangguan dari musuh-musuh tuh banyak ya, dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang Arab Baduy, dari orang-orang munafik, dari orang-orang Quraisy. Selalu Rasulullah itu diganggu. Nah, berikutnya ada Ka'ab bin Al-Ashraf, orang yang mana keturunan dari ibunya Yahudi ini suku Bani Bani Nadir ya. Jadi Ka'ab bin Al-Ashraf ya sebagai pemimpin ya, sebagai pemilik benteng, sebagai orang kaya ya. Dia banyak membuat narasi-narasi permusuhan terhadap Islam ya, membuat narasi-narasi kebencian ya, penistaan agama lah, membuat narasi-narasi ya segala macam untuk memadamkan agama Allah. Maka di sini Rasulullah meminta Muhammad bin Maslamah. Nah, teman-teman, ini ada nama Muhammad yang lain ya, Muhammad bin Maslamah. Makanya kenapa dalam sejarah Sirah Nabawiyah sebenarnya ada ulama-ulama yang berpendapat bahwa nama Muhammad itu sudah ada di Jazirah Arab, namun memang tidak populer ya, langka yang namanya Muhammad ya. Buktinya ada sahabat Nabi namanya Muhammad bin Maslamah dan sudah dewasa ya, sudah jauh usianya. Jadi bukan nama bayi ya, tapi nama sahabat Nabi. Rasulullah namanya Muhammad bin Abdullah, ini sudah ada Muhammad bin Maslamah di Madinah ya. Oke, kita lanjut. Nah, akhirnya kaum muslimin dari Ansor mereka membunuh An-Nadhr bin Haris dengan berbagai upaya trik. Nanti teman-teman bisa baca sendiri tadi ya, waktu kita sudah mau buka puasa. Ini akhirnya penista agama ini, Ka'ab bin Al-Ashraf ini dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah, oleh Abu Nailah dan beberapa yang lainnya, oleh orang-orang Ansor intinya. Jadi Ka'ab bin Al-Ashraf ini sebagai penista agama akhirnya dengan trik ya, dengan suatu trik, dengan suatu muslihat berhasil berhasil dibawa keluar dan dibunuh teman-teman. Nah, makanya teman-teman, ini kita jangan
apa ya, harus ya kalau kita tinggal di negara yang menegakkan syariat Islam, hukum Islam, peduli pada kehormatan Islam, tidak ada namanya sekarang di luar sana itu para pencaci maki agama Islam ya sesuka hati, bahkan dilindungi oleh negara. Kita tahu teman-teman ya di Indonesia, kita bisa sebut banyak nama itu seolah sengaja dibayar untuk mencaci maki agama Islam dengan berbagai macam narasi-narasi yang ya Allah ini kok gini amat gitu kan. Harusnya kalau negara hukum, benar-benar negara hukum yang mencintai kedamaian antar umat beragama, orang-orang seperti mereka tuh harusnya sudah dipenjara ya, sudah dihentikan. Tapi ini malah disebarluaskan, didukung oleh iya didukung oleh para petinggi dan akhirnya membuat masyarakat jadi panas telinganya dengan narasi-narasi kebencian tersebut. Kemudian berikutnya ada muncul patroli patroli Bahron ya. Nah, ini sebenarnya ada alasan bahwa Rasulullah itu nampaknya sebenarnya ingin menyerang Quraisy ya. Namun satu hal ini tidak jadi dilakukan. Akhirnya ini sekedar jadi patroli saja. Nah, begitu teman-teman dari materi sekarang, singkatnya kaum muslimin setelah perang Badar itu tidak tinggal diam, banyak peperangan, banyak kejadian ya yang terjadi yang dilakukan oleh kaum muslimin dan terus-terus berjihad teman-teman ya. Nanti sampai perang Uhud pun akan banyak ya peristiwa yang membuat kaum muslimin itu terus-menerus berjihad. Setelah perang Uhud apalagi ya peristiwa semakin banyak dan musuh semakin berani teman-teman. Gitu teman-teman ya. Baik, alhamdulillah kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Masya Allah ya. Pertemuan hari ini pertemuan yang saya kira termasuk paling sedikit. Saya berharap selalu banyak yang hadir, namun nampaknya banyak yang berkegiatan, berakhir pekan, libur panjang, banyak yang mudik juga. Mudah-mudahan teman-teman yang tidak hadir bisa menyimak materinya sendiri ya di YouTube mungkin atau membaca sendiri, tidak apa-apa. Yang jelas jangan sampai terputus materinya karena kita insya Allah 1 sampai 30 akan terus membahas sejarah Rasulullah ini sampai tuntas ya. Kalau ceritanya putus di tengah, aduh nanti takutnya jadi makin malas buat belajar sejarah Rasulullah di hari-hari berikutnya. Mudah-mudahan jelas. Kita tutup dulu dan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita salawat untuk Nabi kita tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Teman-teman silahkan ini bisa dibaca sendiri ya. Ini kalau teman-teman baca kitab Sirah Nabawiyah itu panjang banget. Dan bisa jadi teman-teman pusing ya. Kalau teman-teman baca ringkasan dari saya, memang ini tidak detail, jelas-jelas tidak detail ya. Tetapi setidaknya ini sudah saya singkat, mudah-mudahan teman-teman jadi bisa dapat gambaran besarnya. Karena sebelum kita belajar detail, kita harus tahu gambaran besar dari sejarah Rasulullah terlebih dahulu, supaya nggak pusing ya, kita belajarnya bertahap. Gitu teman-teman. Baik, terima kasih. Saya tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wa iyyakum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman.